Oke, halo semuanya, Guten Tag. Kembali lagi sama gue, Damario Sujono, di Wie geht's Deutschland episode ketiga. Nah, teman-teman, banyak banget nih yang terjadi di Jerman minggu ini. Kayak ada festival yang nyaris jadi film thriller, drama politik penuh pertengkaran, sampai kebijakan imigrasi baru yang bikin heboh satu benua. Udah siap belum dengerinnya? Dengerin weekly update-nya ini. Sebelum lanjut, gue pengen ngasih tauin ke kalian kalau gue sangat berterima kasih kalau kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya nih. Jadi buat kamu juga yang mau belajar bahasa Jerman lebih dalam lewat video eksklusif, join member sekarang biar kamu bisa mengakses materi-materi bahasa Jerman termasuk pelafalan, kosakata sehari-hari, dan tips biar kamu nggak kaku waktu ngobrol sama orang Jerman atau kalau mau beli donor lah ibaratnya. Nah, kita langsung aja yuk bahas berita pertama di weekly update ini di Wie geht's Deutschland episode ketiga. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dein Name? Oke, yang pertama udah nggak asing lagi buat kalian, Oktoberfest. Jadi Oktoberfest itu adalah festival bir terbesar di dunia yang diadakan setiap tahunnya di Munich, Jerman, dan biasanya dimulai itu sekitar akhir September sampai awal Oktober. Jadi festival ini dimulai sejak tahun 1810 nih. Nah, sedikit gambaran tentang sejarahnya. Ketika warga Munich merayakan pernikahan putra mahkota Bavaria, Pangeran Ludwig, dengan putri Therese von Sachsen-Hildburghausen gitu. Jadi acara perayaan itu tuh berlangsung 5 hari dan ditutup dengan pacuan kuda ibaratnya dulu. Warga begitu menikmati pestanya sampai akhirnya pemerintah kota memutuskan untuk mengulanginya di tahun berikutnya. Sehingga tradisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi kurang lebih udah 2 abad lah usianya. Sekarang Oktoberfest jadi perayaan budaya Bavaria, dan kalau misalnya kalian main ke sini nih ke Jerman atau kalian menempuh pendidikan di sini, kalian bakal menjumpai kayak musik tradisional, makanan khas kayak pretzel, sosis bratwurst, dan ayam panggang lah, serta orang-orang yang berpakaian tradisional. Kalau laki-laki pakai lederhosen, gue punya sih satu. Sedangkan yang perempuan pakai dirndl. Gue bilangnya bener apa enggak ya, tapi gue nggak punya itu. Lucunya, meskipun namanya Oktoberfest, sebagian besar acara justru berlangsung di akhir September karena cuacanya lebih enak buat duduk di luar sambil minum bir nih. Dibanding, ya kalian tahu kan, cuaca di Jerman. Kalau kalian belum tahu, cuaca di Jerman tuh tidak seindah yang kalian bayangkan. Jadi tiap tahunnya juga festival ini menarik lebih dari 6 juta pengunjung dari seluruh dunia dengan konsumsi bir mencapai jutaan liter. Tapi karena skalanya besar banget, keamanan selalu jadi fokus utama. Itulah kenapa begitu ada laporan ancaman seperti di Oktoberfest 2025, seluruh kota bisa langsung siaga total. Kayaknya pada awal, sedikit flashback, jadi pada 1 Oktober 2025, suasana Oktoberfest di Munich yang biasanya ramai mendadak berubah jadi tegang. Jadi sekitar tengah hari,
polisi menerima laporan tentang suara ledakan atau tembakan di Lerch-Herrntower Straße, jalan besar di bagian utara kota. Karena lokasinya cukup dekat dengan pusat acara, mereka langsung menutup jalan dan membatasi akses ke area sekitar. Di waktu yang hampir bersamaan muncul laporan ancaman bom di lokasi utama festival. Polisi langsung meningkatkan keamanan, tentu aja membawa anjing pelacak dan melakukan penyisiran di area festival. Para pengunjung yang tadinya sibuk bersulang, berfoto, berpesta, mendadak disuruh menjauh, dan beberapa tenda ditutup sementara musik yang biasa ramai berhenti total. Begitu aja. Beberapa jam kemudian, petugas menemukan 1 orang tewas dan 1 orang terluka di bagian utara Munich. Di dekat korban ditemukan ransel yang diduga berisi bahan peledak. Karena itu, polisi memperluas pencarian dan memeriksa kemungkinan ada kaitannya peristiwa itu dengan ancaman bom di Oktoberfest. Ya, ini merupakan berita yang nggak mengenakan di Oktoberfest tahun ini. Dan ya, sekitar pukul 17.30 waktu setempat, polisi akhirnya memberikan kabar bahwa tidak ada ancaman aktif terhadap masyarakat sekitar. Dan jalan-jalan yang sempat ditutup dibuka lagi dan festival pun dilanjutkan. Dan everybody happy. Pengunjung kembali masuk ke area meski banyak yang terlihat canggung sebelum akhirnya ikut, party lagi, bersulang lagi. Gitu. Banyak warga Munich mengingat tragedi Oktoberfest tahun 1980 ketika bom sungguhan meledak di pintu masuk festival dan menewaskan 13 orang. Karena itu wajar kalau setiap ada laporan ancaman sekecil apapun langsung ditangani dengan secepat mungkin. Kali ini untungnya tidak ada bom yang meledak. Setelah beberapa jam semuanya kembali normal dan Oktoberfest 2025 kembali berjalan seperti biasa. Gitu. Berita pertama emang agak tidak mengenakan, tapi itu yang terjadi di tahun ini. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Berita kedua, gue mau ngomong soal perubahan kebijakan yang baru-baru ini terjadi di Jerman. Jadi beberapa bulan belakangan politik Jerman nih lagi ibaratnya ribut besar. Kayak setelah pemilu awal 2025, Jerman punya pemerintahan baru di bawah, kalian tahu, Friedrich Merz, politisi konservatif dari CDU atau CSU. Tapi belum juga genap setahun, koalisi barunya udah kayak ibaratnya kapal bocor lah. Semuanya jalan bareng tapi saling tarik-menarik arah. Koalisi ini merupakan gabungan antara partai konservatif, CDU, CSU, dan partai kiri tengah SPD. Mereka sepakat memerintah bareng setelah pemilu Februari 2025, waktu partai sayap kanan AfD menolak tajam dan bikin semua partai besar panik. CDU menang tipis dan SPD jatuh ke peringkat ketiga. Tapi karena semua pihak takut AfD masuk kabinet, akhirnya CDU dan SPD sepakat kerjasama meski hubungan mereka bisa dibilang, dingin sejak awal. Masalah pertama muncul dari uang dan jaminan sosial nih. Jerman punya sistem kesejahteraan yang besar banget. Ada pensiun, tunjangan kesehatan, bantuan pengangguran, dan biaya makin membengkak karena populasi Jerman yang menua. Gitu. Jadi Merz bilang sistem itu nggak bisa terus dibiayai seperti sekarang. Dia pengen ada reformasi besar yang bikin usia pensiun naik, bantuan sosial diperketat, dan pengeluaran negara dikurangin. SPD langsung keberatan dong. Buat mereka langkah itu bisa bikin orang miskin makin sengsara dan pensiunan makin tertekan. Jadi tegangan ini makin tinggi waktu topik imigrasi juga ikut dibahas. Teman-teman, CDU menuding bahwa sistem tunjangan sudah terlalu longgar untuk imigran dan banyak imigran yang menyalahgunakannya. Mereka pengen memperkuat aturan reunifikasi keluarga dan memperkuat perbatasan.
SPD nggak menolak sepenuhnya, tapi minta kebijakan yang nggak kejam lah ibaratnya. Katanya Jerman masih butuh tenaga kerja asing kalau mau ekonominya jalan. Karena kalian tahu ekonomi Jerman masih belum baik-baik saja. Selain itu, Merz juga dorong pemotongan pajak untuk bisnis dan kelas menengah biar ekonomi bisa bernafas. SPD lagi-lagi bilang, boleh, tapi jangan bikin dana publik jebol ya. Mereka pengen semua reformasi tetap punya sumber dana jelas dan nggak ngorbanin layanan publik. Topik yang juga memanas adalah wajib militer. Pemerintah baru ingin memperkuat militer setelah konflik global dan tekanan NATO. SPD setuju bahwa kalau itu berbasis sukarela. Tetapi sebagian politisi CDU ingin kembali ke sistem wajib militer. Perdebatan ini kayak ibaratnya api kecil yang siap meledak kapan aja. Pup, 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 pup. Saking tegangnya, banyak waktu pemungutan suara untuk pengesahan Merz sebagai kanselir di Bundestag. Dia kalah di putaran pertama. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah Jerman modern. Baru di putaran kedua dia berhasil menang, tapi jelas banget posisi politiknya ibaratnya kurang begitu kuat. Di balik semua ini, Jerman lagi menghadapi krisis ekonomi melambat, yang tadi juga udah gue mention. Tenaga kerja berkurang dan beban sosial membesar. Surat kabar Le Monde sampai menulis bahwa sistem sosial Jerman sekarang nggak berkelanjutan lagi, kalau nggak dirombak total. Tapi di sisi lain, kalau reformasinya terlalu keras, bisa kemungkinan besar memicu protes yang besar. Akhirnya pemerintah Merz mencoba jalan tengah dan mereka sepakat untuk mengurangi birokrasi, memperketat imigrasi ilegal, memotong pajak sedikit, dan memulai mereformasi sistem pensiun secara bertahap. Tapi ya itu, semua orang tahu kompromi itu cuma tambalan sementara. Banyak warga yang bilang pemerintahan baru ini seperti pasangan yang menikah karena keadaan, bukan karena cinta. Mereka tahu harus bersama supaya negara nggak jatuh ke tangan ekstremis, tapi setiap hari hidupnya penuh cekcok. Gitu. Itu berita kedua tentang situasi Jerman saat ini. Yang ketiga yang nggak kalah penting menurut gue itu adalah asylum seekers. Selanjutnya kita akan bahas soal kehebohan yang sempat melanda Uni Eropa karena Jerman. Awal Oktober 2025, Jerman bikin langkah besar dan yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Jerman menolak imigran langsung di perbatasan. Ini bukan rumor, tapi laporan resmi dari polisi federal yang bilang mereka sudah mulai menegakkan aturan baru di bawah pemerintahan Friedrich Merz. Selama 2 hari penuh pemeriksaan intensif di perbatasan, sebanyak 286 orang ditolak masuk dari total 365 orang yang coba melintas. Dan di antara mereka ada 19 imigran. Sebagian datang tanpa dokumen, sebagian lagi pakai identitas palsu, dan ada juga yang punya larangan masuk dari kasus sebelumnya. Ibaratnya punya kasus kriminal lah. Polisi juga menangkap 14 orang penyelundup manusia dan puluhan orang yang punya catatan hukum lah terbuka. Kalau kalian pernah dengar soal kebijakan open immigration, perbatasan terbuka, Jerman di masa Angela Merkel dulu, ini kebalikannya total. Merz yang baru menjabat sebagai kanselir lewat koalisi konservatifnya dengan SPD, memang dari awal sudah janji akan memperketat pintu masuk. Ia ingin mengakhiri imigrasi ilegal yang katanya bikin kota-kota besar kewalahan menampung pendatang baru. Jadi pemeriksaan di semua perbatasan darat sekarang aktif 24 jam non-stop. Gitu. Meski begitu, aturan ini masih menyisakan celah kemanusiaan. Anak-anak, perempuan hamil, orang sakit tetap boleh masuk untuk diproses. Tapi secara politik, langkah ini jadi sinyal keras. Pemerintah Jerman sekarang ingin menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa lagi menampung semua orang. Reaksi pun langsung meledak, jadi Partai Hijau dan kelompok HAM menuduh langkah ini melanggar hukum Eropa. Menurut mereka, Eropa punya sistem yang disebut Dublin Regulation,
Isinya, siapapun yang sudah menginjak wilayah Eropa, Uni Eropa berhak mengajukan permohonan, dan permohonannya harus diproses secara sah, bukan langsung ditolak di perbatasan. Tapi mereka bilang Jerman melanggar semangat solidaritas Eropa dan hak asasi manusia katanya. Masalah ini semakin panas waktu pengadilan di Berlin memutuskan bahwa tindakan menolak mencari suaka di perbatasan itu ilegal. Putusan ini bilang Jerman tetap harus memproses permohonan mereka, bahkan jika orang itu datang dari negara Uni Eropa lain seperti Austria atau Polandia. Tapi Merz nggak mundur. Mereka bilang keputusan pengadilan ini memang membatasi ruang gerak, tapi tidak akan menghentikan upaya pemerintah untuk menertibkan migrasi. Konteksnya penting. Selama 2024, jumlah imigran yang masuk ke Jerman melonjak. Dan banyak kota mengeluh ke pemerintah pusat karena kehabisan tempat penampungan. Jelas, pemerintah daerah bahkan sempat harus ubah gedung olahraga jadi asrama darurat. Jadi ketika Merz menang pemilu, dia tahu isu ini bisa jadi batu sandungan kalau tidak ditangani dengan tegas. Namun di sisi lain, kebijakan tolak di perbatasan ini juga menimbulkan kekhawatiran baru di Eropa. Negara-negara tetangga seperti Austria dan Ceko khawatir efek domino bakal terjadi. Dan kalau Jerman menolak, ribuan orang bisa tertahan di negara perbatasan tanpa kejelasan status. Buat warga Jerman sendiri, reaksinya campur aduk nih. Ada yang bilang, akhirnya pemerintah tegas. Tapi ada juga yang takut Eropa bakal balik ke suasana tahun 2015, waktu krisis migrasi besar-besaran bikin banyak negara saling menyalahkan. Jadi di tengah debat soal moral dan hukum, Jerman sekarang berdiri di garis tipis antara melindungi negaranya dan menjaga kemanusiaan. Pemerintah Merz sepertinya belum berniat mundur, tapi jelas langkah ini menandai perubahan besar dalam wajah politik Jerman. Dari negara yang dulu membuka tangan, Jerman jadi negara yang mulai menutup pintu dengan alasan sudah kewalahan menampung dunia. Oke. Lumayan banyak ya weekly news hari ini ya, tapi itu gue coba cover 3 topik yang menurut gue penting untuk dibahas. Jadi semoga gue nggak terlalu banyak yang ngomong ya, dan semoga ini bermanfaat. Nah itu dia weekly updates dari gue. Kalau mau tahu update mingguan dari Jerman, of course jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan nyalain loncengnya. Itu aja. Semoga ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao, auf Wiedersehen.